Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit, pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15.
masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tritunggal dalam kehidupan gereja. Pantaslah kita bersyukur bahwa pada sepekan sesudah Hari Raya Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah rumusan teologis yang dikenakan gereja pada Allah yang kita imani berdasarkan wahyu Allah dalam kitab suci. Bukan gereja yang menciptakan pandangan tentang Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja hanya memberi nama atau rumusan pada wahyu Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru pada kedatangan Yesus Kristus yang memberikan warta yang penuh dan definitif tentang dirinya, tentang Bapa dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah inti iman kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuan atau keesaan yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Tertullianus pada tahun 155 sampai 230 adalah seorang bapa gereja yang dijuluki Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin, adalah yang pertama kali mencetuskan dan menggunakan nama Trinitas, kata yang persis sama dengan bahasa Latin, untuk menyebut Tritunggal Maha Kudus. Dialah yang pertama mengajarkan tentang Allah yang adalah satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi atau satu Allah 3 diri. Sehakikat disebut dengan istilah Yunani homoousios, dan 3 pribadi disebut dengan istilah hipostasis. Dogma Tritunggal Maha Kudus ini dicetuskan pada Konsili Ekumenis pertama yang disebut Konsili Nikea pada tahun 325 dan ditegaskan serta dilengkapi pada Konsili Ekumenis kedua, yaitu Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Karena itu kita mengenal kredo panjang kita yang disebut Kredo Nikea Konstantinopel. Saudara-saudariku terkasih, untuk memahami ajaran tentang Tritunggal ini, Santo Agustinus, seorang pujangga gereja, memberikan keterangan yang bagus dan dapat dipahami. Ia menerangkan
bahwa Trinitas itu bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Allah itu adalah tunggal dan tak pernah berhenti menjadi tunggal. Segala keagungan, kebaikan, kesempurnaan dan keabadian ada dan melekat padanya. Ia adalah sempurna secara mutlak dengan 1 kodrat, 1 kealahan, 1 kemuliaan, 1 kehendak dan 1 kegiatan. Segala keaktifan dan kegiatan adalah kerjasama ketiga pribadi dalam harmoni. Selanjutnya, ketiga pribadi ilahi bukanlah 3 pribadi yang berbeda di dalam dirinya sendiri, sebagaimana kita memandang 3 orang yang berbeda, melainkan berbeda dalam relasi, satu sama lain, dan relasi dengan dunia. Ketiganya berbeda sejauh mengacu pada hubungan batin Allah, yakni intertrinitaris, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berbeda dalam relasi antara Allah dengan dunia ciptaan. Itu semua nyata dan berlangsung dalam sejarah keselamatan dan yang disampaikan kepada kita lewat kitab suci dan tradisi. Injil Yohanes berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah menandai hadirnya Yesus di tengah dunia. Dan Paulus melengkapinya dengan berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Sapaan Trinitaris ini mengajak orang beriman untuk hidup dalam semangat Trinitaris, kesatuan cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, makna hari raya ini bukan hanya agar kita memperoleh pengertian tentang Allah Tritunggal yang tak pernah akan dipahami secara lengkap karena merupakan misteri ilahi, melainkan juga merupakan kesempatan untuk menghayati relasi cinta Allah Tritunggal di dalam keluarga kita, gereja, dan masyarakat. Pada pembaptisan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian kita juga dipanggil lewat pembaptisan untuk mengambil bagian dalam relasi yang penuh kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam Ekaristi, peribadatan, dan dalam setiap doa, kita menandainya dengan tanda salib sebagai ringkasan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam gereja dan keluarga, kita menciptakan kesatuan cinta Tritunggal Maha Kudus antara semua anggota keluarga, dalam mana tidak ada yang merasa kekurangan dalam hal kasih dan perhatian, tidak ada yang merasa diabaikan, dipisahkan atau disingkirkan dari anggota keluarga. Tidak ada yang merasa dibenci, dihina dan disudutkan. Semua merasakan sukacita karena kasih hidup di tengah keluarga dalam kasih mesra. Jika kita merasa bahwa hal ini terlalu ideal atau terlalu tinggi untuk diusahakan, maka paling tidak kita bisa menjadi penyalur, bahkan pembela yang memperjuangkan kasih dan kesatuan di tengah keluarga, kendati pun ada yang tidak sejalan
atau sependapat dengan kita. Hal yang sama terjadi dalam gereja dan masyarakat. Jika kita memperjuangkan kesatuan kasih, maka perbedaan tak akan menciptakan konflik, tetapi kesatuan kasih dalam keanekaragaman budaya, agama, latar belakang, tradisi, pemikiran, karakter, sikap, perkataan, dan perbuatan. Semoga demikian. Amin.